ngabuburit dengan kegiatan yang bermanfaat, banyak orang justru memilih untuk berpacaran tanpa batasan. Padahal, dalam Islam, hubungan yang belum halal sangatlah dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 68-70 yang menegaskan larangan mendekati zina serta memberikan peringatan bagi mereka yang melakukan dosa besar tersebut. Namun, Allah juga menawarkan ampunan bagi yang bertaubat dan sungguh-sungguh bertaubat. Momentum bulan Ramadan seharusnya menjadi ajang untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi keberkahan puasa. Jangan sampai waktu yang berharga ini justru digunakan untuk sesuatu yang tidak mendekatkan diri kepadanya. Karena Ramadan adalah kesempatan untuk mendapatkan ampunan dan meraih ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa pemirsa dimanapun berada dalam program Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah kali ini kita ada di Masjid Endan Andansih Purwakarta, disiarkan langsung di iNews TV, dan di sini pun ada kegiatan event Kampung Ramadan dan rangkaian lomba MTQ. Jadi para pemirsa yang dekat di sekitaran Purwakarta atau di sekitaran masjid boleh untuk meramaikan kegiatan ini. Dan insya Allah nanti kita akan ada acara tabligh akbar yang akan ditayang pada malam nanti pukul 9 di iNews TV. Kali ini saya bersama Ustadz Fatullah yang insya Allah beliau akan membahas surah Al-Furqan ayat 68-69 dengan tema alih-alih ngabuburit malah pacaran. Emang boleh, Bu? Masih puasa? Bapak-bapak masih puasa? Pemirsa semua masih puasa? Semoga puasa di hari pertama ini mudah-mudahan berpahala. Amin. Sudah siap dengarkan tausiah guru kita? Sudah siap? Kalau siap, mari kita simak sama-sama. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ngejawab salam saya. Pohon salam tumbuh di sawah, jatuh ke kali di gorogaji. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya, insya Allah yang hadir di sini bisa pergi haji. Amin. Poain makan pepaya, Cakep. cakepnya kurang kompak. Cakep. Poain makan pepaya, Cakep. makannya di kota Bogor. Saya doain jamaah di sini jadi orang kaya, hidup senang bahagia tinggal melonjor. Masya Allah, amin. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, dan jamaah yang berada di dalam majlis, di dalam studio yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu. Puasa enggak nih? Kelihatan wajah-wajah lapar. Bu, Assalamualaikum. Setelah dipaparkan tadi di VT, tahu nggak VT apa? Video yang dituplikan tadi bahwasanya surat Al-Furqan ayat 68 yang berbunyi walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah. Tuh ceramah kalau orang lapar begitu.
dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lainnya. Wala yaqtuluna nafsallati haramallah, dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Banyak terjadi di kalangan kita membunuh dengan tidak ada alasan, sebab dibunuh saja, padahal satu sama lain kita adalah bersaudara. Jauhi sifat daripada dendam, hampir lagi bisa menghilangkan nyawa dengan orang lain. Faham? Hanya gara-gara sepele hutang piutang, betul, nyawa jadi taruhannya. Kata Allah tadi, walladzina la yad'una ma'allah. Kalau kalian menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, wala yaqtuluna nafsallati haramallah, dan tidak membunuh, kata Allah, illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, kata Allah, tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, kata Allah, barang siapa yang demikian itu, yang melakukan mempersekutukan Allah, membunuh, berzina, yalqa athama, berdosa hampir lagi di bulan Ramadan, guru. Ini anak-anak muda, ya Allah. Padahal katanya ngabuburit, betul. Katanya ngabuburit. Si yang manis-manis, yang cantik-cantik, yang abang-abang, AA, yang ganteng-ganteng, pakai motor keren tuh. Dibilang minta izin sama orang tuanya, Mami, saya mau bawa Julaiha. Mau ngabuburit, sebentar lagi datang maghrib. Disamper pakai motor. Saya tanya kepada ibu-ibu ngizin apa tidak? Jangan ada dusta di antara kita. Bu, jawab yang benar, yang jujur. Bu, diizin apa kagak? Ini bulan Ramadan, padahal alasannya ngabuburit, padahal pacar. Bentuk apapun ketika Ramadan, ketika kita pengen ngabuburit bawa pasangan yang bukan mahram, maka bisa membatalkan puasa dan bisa mengurangi daripada pahala Faham? Faham Pak? Paham aja biar cepat. Kenapa? Banyak nih guru, saat ini orang muda-mudi berkeliaran di pinggir jalan raya, nongkrong di mana-mana, betul. Diboncengin tuh ceweknya, pelukan yang kencang, kagak mau seperti ikatan cinta, guru. Pegang kencang banget padahal lagi puasa. Ibu pernah lihat bapak yang model kayak begitu? Pernah lihat yang model kayak begitu lagi puasa, anak muda-mudi boncengan lagi pacaran, katanya ngabuburit. Pernah lihat yang model kayak begitu? Lah mana orangnya? Kalau ada begitu ditegur, Pak. Ditegur, kita juga bisa berdosa, guru. Bisa berdosa kalau seandainya kita membiarkan anak muda-mudi yang bukan mahram, hampir lagi terjadi di bulan suci Ramadan. Mereka main tangan, pandang-pandangan, sehingga itu yang disebut namanya zina disebut alias pacar. Dan kata Allah, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Laki-laki yang beriman kepada Allah, yang menjaga wa yahfazu furujahum, yang menjaga dari pandangannya dan menjaga kemaluannya, dzalika azka lahum, suci mereka, kata Allah. Makanya kalau pengen puasa kita berkualitas di hadapan Allah, nih, mana yang remaja-remajawati, mana? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan mana yang belum nikah? Ada. Semua nenek semua. Mana yang belum nikah, tunjuk tangan. Lah iya. Udah tunjuk tangan udah. Iya. Pernah begitu? Hah? Jangan ada dusta di antara kita. Ini kayaknya mesti dipantunin lagi nih. Lagu begadang, lagunya Roma. Cakep. Personilnya dari Soneta. Cakep. Neng mandang abang jangan lama-lama, saya khawatir Neng jatuh cinta. Cakep. Bu, Assalamualaikum. Kalau ada yang model kayak begitu lagi pada pacaran, tegur. Kalau kita nggak tegur, kita termasuk kebagian daripada dosanya. Dan menjaga puasa adalah kewajiban kita bersama. Betul? Betul, Bu?
Kalau udah begitu, insya Allah kita jaga puasa kita jaga mata kita, mulut kita, tangan kita. Dan puasa itu insya Allah yang disebut kata Rasul, jangan sampai hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang melakukan puasanya enggak dijaga, cuma merasakan lapar dan haus saja. Betul? Mau enggak merasakan lapar haus saja padahal puasa? Karena matanya enggak dijaga, mulutnya kagak dijaga, tangannya kagak dijaga. Megang. Ada yang sering megang tangan laki-laki, yang perempuan, woi, Assalamualaikum. Ini matanya kemari apa? Iya. Bu, Pak, kalau ada anak yang model kayak begitu, anak kita nasehatin, ini bulan suci Ramadan, jaga matamu, jaga mulutmu, jaga tanganmu, dan jaga hatimu. Kalau pengen puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warning kata Rasulullah tadi, kamin so'imin laisallahu min siyami ilal ju'i wal atas. Berapa banyak dari umatku yang berpuasa, namun puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya merasakan lapar dan haus saja. Rugi nggak, Bu? Rugi nggak, Pak? Nah, jaga mata kita. Nih mulut ibu-ibu yang sering ngerumpi, yang sering ngomongin wahafizil lisan, jaga lidah kita. Yang laki juga begitu, Bapak, jaga mata jangan lihat janda kembang di jalan pakai rok mini, Bapak matanya melotot. Ada model kayak begitu di sini? Ada model kayak begitu di sini? Lah mana orangnya? Guru, mana orangnya? Paham? Ya, artinya ayo kita jaga puasa kita. Ini puasa pertama, insya Allah kita jaga. Mudah-mudahan puasa kita mendapatkan ridho dan dikabul segala hajat kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Bu, Pak, luar biasa, guru kita telah menyampaikan begitu legas, begitu tugas, yang mana ini menjadi awal Ramadan agar jangan sampai pahala Ramadan kita hilang. Betul apa betul? Apalagi ini masih lama pada bulan Idul Fitri, maka ibu bapak betul-betul harus bisa menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, saya mau tanya, boleh? Bu, ada yang mau bertanya di sini? Ada? Wah, kurang kompak. Coba sekali lagi, ada yang mau bertanya? Ada? Waduh, banyak banget Ustadz. Coba deh, saya pengen tahu mana yang mau bertanya. Nah, ini dia, silakan. Sebut salam dulu, sebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Daryati. Namanya? Dede Daryati. Iya. Bidadari katanya. Izin bertanya Ustadz. Silahkan. Apa saja amalan-amalan yang dilakukan di awal pertama bulan puasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, guru, pertanyaannya bagus banget. Apa saja amalan-amalan yang dilakukan di awal bulan Ramadan? Silahkan guru. Baik, siapa tadi namanya? Iya, Neneng Haryati. Nenek. Dede. Oh, Nenek Dede, Haryati. guru Dede. Oh, Dede. Dede. Ya, artinya amalan apakah yang ketika masuk dalam bulan suci Ramadan? Yang pertama, ini bulan Ramadan adalah turunnya Al-Qur'an, maka tadarus setengah malam. Kenapa setiap amal kulu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliya ila sab'i mi'atin dhifin qala Allah Ta'ala illa saum fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap kegiatan aktivitas anak Adam pahalanya dilipat gandakan. Amin ya rabbal. Illa saum, kecuali yang berpuasa. Allah sendiri yang menilai. Artinya ketika masuk bulan Ramadan pada saat ini, maka gemar untuk membaca Al-Qur'an, dan itu salah satu berdialog, berdiskusi, bermunajat kepada Allah. Maka Bapak Ibu jangan sering main handphone. Jangan sering ada emak-emak TikTok di sini. Lah mana orangnya? Ada Bapak Facebook di sini. Lah mana orangnya? Lah artinya fokus untuk bagaimana menjaga puasa kita agar berkualitas di hadapan Allah. Yang pertama, membaca Al-Qur'an. Setiap huruf 10, dan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghancurkan, mengkikis segala dosa-dosa yang membuat Allah marah kepada kita. Dan ini momentum Ramadan, jadikan untuk penebus segala dosa-dosa
Yang pertama Neng, baca Al-Quran. Yang kedua adalah sedekah. Jangan pelit di bulan Ramadan, Bu. Jangan pelit di bulan Ramadan, keluarin isi dompet semuanya. Buat siapa? Buat Allah. Karena kepekaan bulan Ramadan ini salah satu momentum memperhatikan kita kepada orang lain. Disebut adalah fuqara wal masakin. Itu yang kedua, baca Al-Quran. Yang kedua adalah sedekah. Yang ketiga, sholat malam Bapak. Pak, Assalamualaikum. 2:30 bangun ngapain? Kencing. 2:30 itu bangun tahajud, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud yang lama perkala urusan kita yang kita belum sampai, segala hajat kita, kebutuhan kita yang belum Allah cukupi. Saat momentum Ramadan, sujud yang lama di hadapan Allah. Ceramah kalau orang lapar begini. Sujud minta, ya Allah saya minta rezeki berkah di bulan suci Ramadan. Allah kasih enggak? Dikasih, dijawab oleh Allah. Kalau doanya khusyuk dan tidak maksiat kepada Allah, pasti doanya akan dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud. Kalau pengen cita-cita kita berhasil, segala sesuatu yang mencukupi kebutuhan kita, minta kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat Guru, yang terakhir nih, tarawih. Wa may yu'azim syairallah fa inna min taqwil qulub. Barang siapa yang mensyiarkan agama Allah, hatinya akan mati. Terus banyak berzikir kepada Allah, jaga puasa kita, jaga mulut kita, jaga mata kita, tangan kita. Insya Allah kalau semua dijaga, pasti puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Neng. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali pemaparan jawaban guru yang begitu menenangkan. Dan insya Allah dari mulai kita menata niat kita, kemudian kita banyak bersedekah, lalu kemudian kita banyak membaca Al-Quran, kemudian kita gunakan untuk sholat malam, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk menjalankan sholat tarawih, karena itu adalah bagian-bagian di mana mudah-mudahan Ramadan 2025 ini Allah berikan kebaikan buat kita semua. Amin ya robbal. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun berada dan Bapak Ibu semua yang ada di sini semuanya, mudah-mudahan masih semangat dalam puasa. Insya masih siap mendengarkan tausiah? Masih siap? Masih semangat? Alhamdulillah. Insya Allah di segmen ini kita akan mendengarkan kembali tausiah kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Lulung Mumtazah. Beliau akan menjelaskan surah Al-Quran yaitu surat Al-Furqan ayat 70. Silahkan Ustazah. Jazakumullah khair Ustadz Abe. Makasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Yang semangat amma. Nah, gitu dong ya. Mudah-mudahan yang hadir kita semua di sini di acara Cahaya Hati Indonesia. Untuk bunda-bunda yang CCM cantik-cantik manja, untuk ayahanda yang laki-laki yang GGS ganteng-ganteng soleh. Amin ya robbal. Amin. Ganteng-ganteng soleh. Mantap bener. Jadi tadi kita sudah mendengarkan guru kita Ustadz Fatullah tentang surat Al-Furqan 68-69. Artinya janganlah kita berbuat maksiat. Tapi yang aku disampaikan pada hari ini adalah pemirsa surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha. Allah. Kok pada bengong sih? Terpesona. Iya. Aku memang tidak terlalu cantik, tapi aku mempesona. Buktinya kalau ngaji banyak yang minta foto. Masya Allah. Jadi pemirsa, orang-orang yang memang kita pasti punya dosa. Mungkin kalau bulan Ramadan ya astagfirullahaladzim alasannya pada mau terawih pacaran. Boleh kayak gitu bulan Ramadan pacaran. Akhirnya digibahin deh tuh sama tetangga. Itu anaknya si Anu tuh pergi terawih nggak taunya pacaran. Dosa semuanya. Pacarannya dosa, gibahnya dosa, musyriknya apa lagi.
Nah tapi kita jangan putus asa pemirsa. Di dalam surat Al-Furqan ayat selanjutnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan soleha. Kecuali orang-orang yang mau bertaubat. Balik lagi kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kita pada punya dosa enggak? Pemirsa kita semua pada punya dosa enggak sih Ramadan? Banyak. Kadang-kadang sholat subuhnya bisa tepat waktu. Terawihnya bolong. Kadang-kadang kita sayang sama orang tua. Lebih sayang sama pacar. Nauzubillahimin. Jadi ketika kita memang banyak perbuatan dosa. Mungkin nauzubillah min dzalik karena menjurus pada perzinahan. Jangan sampai kita sampai jauh lagi. Maka tobatlah. Mantaba bertobat. Wa amana beriman kepada Allah. Wa amila amalan soleha langsung berbuat baik lagi deh pokoknya deh. Nih kita nih mak-mak nih maaf ya mulutnya bergibah. Mungkin kalau anak mudanya pacaran. Tolong taubatan nasuha. You understand? Understand? Pada bengong lagi. Udah lapar ya? Allah mudah-mudahan yang duduk di sini dapat pahala. Berkah rezekinya, dimudahin urusannya, amalnya diterima. Yang sakit kaki hilang sakitnya, yang sakit gigi hilang giginya. Jadi kalau kita bertaubat kepada Allah, beriman kepada Allah, langsung beramal soleh, maka mereka itulah yubadillah, Allah ganti sayiatihim hasanatin. Allah ganti ya keburukannya menjadi kebaikan. Iya sih Umi, kemarin saya waktu Ramadan saya pacaran. Tapi sekarang udah saya ganti, saya udah gak begitu lagi. Saya sekarang mau udah pergi sholat udah gak bohong lagi. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana orangnya? Mana orangnya? Gitu. Jadi kalau kita ngomongin dosa udah pasti banyak dosa ya pemirsa. Tapi alhamdulillah Allah bilang balik. Kembalilah sayang. Pokoknya kata Allah kembali padaku. Ibu kalau anaknya pergi kira-kira kembali gak ke rumah Bu? Kalau dia gak kembali kita sedih gak? Makanya balik, jangan gak balik. Kabur aja dulu. Balik ke rumah, do you understand? Jadi ketika kita memang dulu pelit sekarang jadi dermawan. Dulu kita tukang gibah sekarang jadi tukang zikir mulutnya. Kenapa? Allah ganti yubadilullah sayiatim hasanat. Allah ganti keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Karena apa? Kata Ibnu Abbas dulunya dulunya enggak dermawan sekarang dermawan. Dulunya enggak sholat sekarang sholat. Dulunya tukang gonta-ganti pacar ya nauzubillah min dzalik sekarang udah enggak. Sekarang adalah menikah dengan halalan thayyibah. Karena apa? Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. So, lanjut kagak nih? Ini pada bengong apa ngantuk nih? Ini jihad banget nih, dia jihad banget ini ngaji. Semangat. Iya. Matanya ditahan, ya kan? Bener. Pegelnya ditahan, ya kan? Jadi mudah-mudahan ibu-ibu nih ya. Kita nih kalau udah tua nih saya nih udah gak mikirin lagi yang namanya sakit hati. Yang kita pikirin sakit pinggang, sakit leher, pegel. Kadang-kadang ibu-ibu tuh suka nyalahin bantal, pegel, lehernya salah bantal. Coba itu Ustadz AB. Boleh gak kita nyalain orang lain, apalagi nyalain bantal. Gitu ya, gak boleh. Jadi untuk pemirsa Cahayati Indonesia, yuk dalam surat Al-Furqan ayat 70. Dinyatakan udah kita balik sama Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 17-18. Memang dulu kita pernah berbuat maksiat. Dulu pernah kita berbuat salah. Tapi ketika kita bertobat, Allah terima tobat kita selama nyawa tidak berada di tenggorokan. Besok kita bertobat. Kemudian sekarang bertobat, besok meninggal masih Allah terima. Sekarang bertobat, seminggu kemudian meninggal masih Allah terima. Yang Allah tidak terima. Allah, aku minta itu kagak diterima. Tuh. Udah nyesek di sini nih, biasa kayak film-film. Nauzubillahimin dzalik. Jadi yang pertama, yuk kita balik sama Allah. Kedua, tolong kita nggak tahu kalau kita lagi nauzubillah min dzalik nih buat remaja-remaja nih ya. Nauzubillah ya Allah. Itu ada tuh anak masih SD tuh ya. Ya Allah manggilnya mama papa. Dia gak tahu jadi orang tua kayak apa. Si yang perempuan WA gini. Papa
papa kemana sih? Seminggu gak kelihatan di sekolah. Kan mama kangen. Masih kelas 5 SD pemirsa. Dijawab sama laki-laki yang dipanggil papa itu, masih kelas 5 SD juga. Aduh, kamu gak usah kangen sama papa. Papa tuh lagi kurang sehat. Emang papa kenapa sih gak ke sekolah 1 minggu? 5 SD loh Ustadz Abe. 5 SD. 5 SD manggil mama papa. Itu dia. Dijawab sama yang laki-laki. Aduh, kamu gak usah kangen. Papa abis disunat. Ternyata ini kelas 5 SD ini gak sekolah karena dia lagi abis disunat. Pacarnya, kenapa sih gak nongol-nongol? Jadi yuk kita doain anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Harus tahu bahwa ini bulan Ramadan, harus ada batasan. Ayo kita isi dengan yang bermanfaat. Ngajinya banyak tuh loh anak-anak kelas 5 SD juga yang hafal Quran. Banyak juga kelas 5 SD yang lebih pinter ngaji daripada kita. Kalau ngaji udah kayak Imam As-Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Allah. Terusin dong. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi ya sebagai orang tua. Jangan terlalu percaya juga sama anak. Bukan positive thinking sama anak. Tapi smart thinking. Apa? Smart. Ngerti kagak? Ngerti dong. Orang masjidnya aja cakep, pasti bahasanya juga cakep. Amin, Masya Allah. Kira-kira begitu ya. Sekali lagi, surat berapa tadi yang kita baca? Ayat berapa? 70. Ayat 70. Berarti, nih anak-anak di sini banyak yang ngaji nih, keren banget nih. Berarti nggak ada yang pacaran kan? Nggak ada yang pacaran kan? Tidak boleh pacaran, adanya ta'aruf. Tuh 2, 3. Ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf saling mengenal. Setelah saling mengenal, tafahum. Apa tafahum? Saling memahami. Tuh 2, 3. Memahami. Ta'aruf apa ta'aruf? Tafahum, tahafun pemirsa. Kalau nggak mau ta'aruf, nggak mau tafahum, tak tinggal. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Kira-kira bagaimana? Sudah? Luar biasa. Udahlah ya, Allah, orang pada puasa, pada ngantuk. Ih ngapain sih tuh Umi ngomong? Kata Luar gitu. biasa. Kita di sini ngaji, kita di sini dugem. Tahu dugem? Dunia gemar mengaji. Allahu Akbar. Yang isinya adalah gibah. Apa gibah? Gerakan ibu-ibu berbagi hikmah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Begitu luar biasa semangat ustazah kita, alhamdulillah. Sehingga memang perlu kita menata dari sekarang. Jangan sampai puasa menjadi tamu istimewa tapi kita malah banyak maksiat. Betul apa betul? Tapi Allah Subhanahu wa taala begitu luas ampunannya. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah memberikan pintu taubat dan kasih sayang buat kita semua. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Mana? Banyak banget. Mau nanya, mana mau nanya? Ini dia yang mau bertanya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Atik. Ibu Ati dari Ya, mana? mau bertanya, Iya, Ibu dari mana? bagaimana Oh, iya. caranya Dari mana rumahnya? dari Kampung Cijolang? Oh iya, jauh dari sini. Iya. Iya, sok apa pertanyaannya? Bagaimana caranya menasehati anak agar tidak berpacaran? Masya Allah, luar biasa. Pemirsa dan ibu-ibu semua, pertanyaan Ibu Ita ini luar biasa. Apa katanya, bagaimana caranya mencegah agar anak tidak pacaran? Silahkan Ustazah. Ustadz apa Ustazah? Ustazah. Oke baik Kak. Berdiri apa duduk? Jadi pemirsa cahaya hati. Jadi emang sih pacaran itu mungkin bahasa Indonesia. Artinya seorang laki sama seorang perempuan seneng ya kan, ketemu nyaman kayak gitu ya Bu ya. Tapi kan kalau emang belum waktunya, kalau bukan mahram nggak boleh. Oh kalau gitu ta'aruf deh. Ya ta'aruf nanti kalau memang sudah siap untuk kepelaminan. Tapi ini masalahnya ini bocah.
mungkin SD, SMP pacaran. Gimana cara kita mencegah atau menasehatinya gitu ya Bunda ya. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Emang dulu Ibu Atik nggak pacaran? Dulu pacaran kagak? Enggak, oh berarti bagus. Enggak. Berarti kalau misalnya saya pacaran, saya ngelarang anak pacaran, terus anak saya ngomong gini, lah mama dulu gimana? Nah kalau Bu Atik enak, karena dulu gak pacaran ngomong ke anak lebih enak. Karena apa? Satu, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama untuk anak-anaknya. Jadi kita ngobrol, nak bukan mamah ngelarang kamu. Tapi mamah khawatir. Jadi kalau ngomong sama anak jangan nyalain dia Bu. Kita bilang perasaan kita. Kenali perasaan kita kepadanya, do you understand? Kita bilang gini, nak kamu mau pacaran gak apa-apa. Cuman mamah khawatir kalau kamu nanti kecewa. Kalau kamu nanti sedih. Loh kenapa mah? Aku seneng kok. Ingat, yang namanya cinta-cintaan yang masih kayak begitu-gitu tuh belum abadi. Jadi jangan terlalu-terlalu, langsung pakai dalil. Bude, ustazah, maknya. Ya kan Bu ya? Menurut gurunya mamah nih, kata ustadz ustazah nih gitu ceritain. Ahbib habibaka haunan ma'asa ayakuna bagi doka ya mama. Kalau kamu sudah cinta atau suka sama seseorang, padahal bukan mahramnya, jangan terlalu lebay. Jangan terlalu Kenapa? Kalau kamu terlalu lebay mencintai dan menyukainya, nanti esok ketika kamu kecewa kamu benci sebenci-bencinya. Ada orang kayak begitu. Hari ini bilang cinta. Cintanya minta ampun. Pas disakitin hati. Ngeliat, jangan kan ngeliat orangnya nih. Ngeliat sendalnya jadi benci. Ayo kita kesana yuk. Enggak gue gak mau Orang lewatin rumah dia, gue sih benci gitu. Karena dia sudah ketelanjuran cinta. Jadi mama khawatir kalau nanti kamu terlalu cinta jadi benci. Atau kebalikannya. Apa? Abgid bagi doka ya mama. Asa ayakuna habibaka ya mama. Kalau kamu sudah benci sama orang jangan terlalu benci. Karena apa? Nanti kamu kalau udah cinta jadi cinta. Malu-malu. Jadi yang pertama jangan terlalu baik. Kedua belum saatnya sayang. Mama gak ngelarang. Mama takut kamu sedih gituin. Mama khawatir kamu kecewa. Mama khawatir kalau kamu nanti berkepanjangan. Jadi mama jaga perasaan anak mama yang mama. Jadi bukan yang jangan pacaran. Orang sekarang nih Bu ya. Kalau dibilang jangan pacaran, dia pacaran. Jangan nengok ke kiri, dia nengok. Gitu. Rumah makan, jangan nengok dia. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Terima kasih Ustazah, begitu luar biasa jawaban beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, terima kasih Ustazah, silahkan duduk Ustazah. Masya Allah jawaban beliau begitu luar biasa. Dan tentunya kita harus waspada, harus hati-hati. Karena jangan sampai ku angfusakum wa ahlikum naro. Jaga anakmu, keturunanmu dari kayu bakar api neraka. Sehingga Ramadan ini mendidik kita menjadi orang yang mampu menjaga segala kemaksiatan. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan ada segmen curhat di antara kita semua dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Namun sebelumnya Ustazah Lulung akan berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Tetap di Cahaya Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Gitu dong yang semangat. Saatnya kita kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Mudah-mudahan pada berkah ya. Amin ya robbal alamin. Nah jamaah yang hadir mau dapat hadiah enggak? Mau dapat hadiah enggak? Nah kalau mau coba ya jawab pertanyaan Umi. Oke? Jadi kalau pertanyaan dari Umi bisa dijawab baru deh yang bisa jawab akan dapat hadiah dari Luwak White Coffee. Tapi ingat kalau dapat hadiah dipotong pajak. Do you understand? Understand. Oke. Siapa nanti nih ya kira-kira yang mau mengikuti kuisnya siapa ya? Aku tanya dulu deh. Kira-kira surat apa
dan ayat berapa yang kita bahas pada hari ini? Surat apa dan ayat berapa? Coba tunjuk tangan. Coba yang ini nih. Kayaknya ini dari tadi ini nunjuk tangannya nih ya. Aduh, bajunya ijo-ijo. Cakep banget. Kayak warna kopi. Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Ayu. Ayu. Oh, pantesan cantik namanya Ayu. Iya, dari mana? Dari Darangdan. 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 Oke. Coba Yomi tanya ya. Surat apa dan ayat berapa yang tadi kita bahas dari awal sampai akhir? Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Masya Allah. Benar nggak pemirsa? Benar nggak? Alhamdulillah, berarti Anda mendapatkan hadiah. Selamat ya mendapatkan hadiah, tapi jangan lupa potong pajak. Hadiahnya berapa? Kita lihat sebentar. Kita lihat dulu. Mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Silakan. Jangan lupa potong pajak, potong sedekah, potong kasih emak, potong kasih yang lain ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa, mudah-mudahan yang mendapatkan hadiah barokah, kita juga menjadi barokah dan White Coffee menjadi juga barokah ya, jadi barosa deh. Oke, jemaah masih semangat? Masih semangat? Kalau gitu jangan kemana-mana, kita tetap di Cahaya Hati Indonesia. Ya, selamat ya. Allah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal toya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa dimanapun berada, dan alhamdulillah para jamaah yang hadir, Masya Allah semakin banyak, semakin padat, dan ruangan ini betul-betul penuh sekali dengan para jamaah. Alhamdulillah. Bu, Pak, kali ini kita masuk sesi curhat. Ustadz mau tanya, ada yang mau curhat? Masya Allah banyak banget. Yang mana dulu ya? Yang ini dulu, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yani dari Sukatani, Purwakarta. Ibu Yani Sukatani ya. Izin bertanya Pak Ustadz, Bu Ustadzah. Mau bertanya, apa perbuatan yang termasuk zina, jenis apa saja gitu. Sekarang kan ada medsos gitu yang termasuk ke dalam perbuatan zina di dalam Islam. Baik, itu aja Ibu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaannya luar biasa. Apa saja perbuatan yang termasuk kategori zina? Betul Ibu? Nah, silakan Ustadz Fatullah. Bu, apa saja yang perbuatan zina ya Bu ya? Apa tadi guru lupa? Perbuatan yang masuk kategori zina. Kategori zina. Yang pertama adalah mata, karena mata ini selalu saja memandang dengan yang lain, yang bukan mahram. Kalau mandangnya karena iman, ngedoain gak jadi masalah Bu. Misalkan ketemu laki-laki, udah gitu dia Pak RT lagi. Pak RT-nya ganteng, kumisnya melintang, ada cambangnya, benar nggak? Ibu natap, doain nggak apa-apa. Kalau kita menatapnya dengan iman nggak jadi masalah, nggak jatuh yang namanya zina. Paham Bu? Misalkan ketemu saya, Ibu kok ngeliatin saya aja? Nah biasa aja. Berarti kalau jadi dengan iman, insya Allah tidak ada kategori syahwat. Saling memandang, ya Allah sehatkan badan Ibu ini, panjangin umurnya, panjang banget. Yang lain udah pada mati, dia belum. Doain lagi mudah-mudahan hajatnya dikabul Allah. Enak gak begitu kalau mandang gak tanpa syahwat? Berarti mandangnya kita satu sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu. Yang kedua bisa juga lewat media sosial Bu.
Assalamualaikum. Bisa juga dengan media sosial. Kan banyak tuh iklan-iklan, nggak jauh dari yang namanya kalau di TikTok paha, dada, dada, paha, dada. Batal nggak tuh puasa kita lama-lama? Mengurangi pahala puasa dan bisa membatalkan. Hampir lagi kalau keluar yang namanya maaf, sperma. Keluar, batal puasa kita kalau mandangnya dengan syahwat. Kan banyak tuh di YouTube ada iklan, kita tontonan kurang baik, kita buka, kita setel, kita tonton itu YouTube. Kalau kita memandangnya dengan syahwat, maka bisa membatalkan puasa kita. Ya Bu ya? Ya Pak ya? Bapak punya handphone nggak? Banyak punya TikTok nggak? Kan banyak tayang-tayang yang kurang baik tuh. Ini bulan Ramadan nih, hentiin dulu itu. Kalau bisa buang jauh-jauh pandangan kita. Kalau ada yang seperti iklan seperti itu, lewatin langsung. Ini diberhentiin, disengajain. Ini bulan Ramadan, jaga puasa kita. Hampir lagi zina, wala taqrabu zina. Jangan kalian dekati zina. Kalau sudah zina kita lakukan itu dosa besar. Perlu adanya bertobat kepada Allah, taubatan nasuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan yang sebenar-benar taubat, berjanji kepada Allah dan meninggalkan sesuatu yang membuat Allah enggak ridho seperti zina. Begitu Bu. Jadi pandanglah saudara kita laki-laki, begitu pun Bapak mandang perempuan jangan lama-lama Pak. Assalamualaikum. Ini mandang perempuan lama-lama akhirnya jatuh syahwat nafsu. Akhirnya nafsu kita pandang, pakanya demen, bini orang kita demenin. Na'udzubil, kalau mandang mata dengan iman, insya Allah kita selamat dari yang namanya zina. Diawali pandangan zina itu awalnya jatuh pandangan dari mata, akhirnya ada timbul kepinginan. Kalau udah timbul kepinginan, yang namanya syahwat bisa bahaya. Setan masuk ke dalam dada manusia, berbisik yuwaswisu fi sudur. Dan pada akhirnya terjerumus yang namanya zina alias dosa besar. Jadi zina itu kalau mandangnya karena iman dengan lain orang yang bukan mahram, pandanglah dengan iman, saling doa, mendoakan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan melakukan sesuatu yang membuat kita ada potensi berzina. Makanya dilarang nih kita nih, megang tangan yang bukan mahram guru, peluk-pelukan, lama-lama cium. Ada janda di sini, janda mana janda? Dilarang tuh. Awalnya begitu, akhirnya zina basah. Dan kalau sudah melakukan zina basah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, itu kategori dosa besar. Kita jaga puasa kita, insya Allah kita khusyuin puasa kita, maka kita latih nih hari ini di bulan Ramadan ini supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa besar. Kita jaga mata kita, dilatih nih sama Allah nih. Namanya disebut tarbiyatus shaum, didikan puasa supaya di bulan puasa ini kita digodok oleh Allah menjadi orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah karena ketakwaan kita kepada Allah. Takut ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanatan wa khuliqin nas bi khulqin hasan. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Dan lakukanlah yang terbaik, yang baik-baik, yang hasanah-hasanah. Dan itu ketika kita lakukan yang baik-baik, maka akan mengikis segala dosa-dosa kita. Jadi bagaimana menghilangkan salah satu pandangan yang buruk, pandangan jelek, pandangan yang nafsu? Sering baca Quran. Ini kata Ustadz Fatullah, pulang dari sini CAI, pulang sampai rumah guru, Umi, nunduk aja kepala matanya begini. Ketiban bolok, didiam aja ketiban bolok. Lah nggak gitu juga, nggak begitu juga mata kita. Artinya tadi kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azkalahum, tuh kata Allah. Laki-laki yang beriman Bapak, Pak, Assalamualaikum. Laki-laki yang beriman adalah yang menjaga pandangannya, wa yahfazu furujahum, yang menjaga kemaluannya. Tuh, ini dari awal kemudian kepingin syahwat, akhirnya akhirnya kita melakukan suatu dosa besar yang disebut zina. Zina dosa besar, bahaya. Kalau sudah seperti itu, tapi banyak guru, kayak orang main lap-lapan. Zina itu seakan-akan main lap-lalapan. Udah biasa ustazah. Seperti lalapan, sehari zina. Nggak peduli yang namanya bulan Ramadan, tetap melakukan dosa besar. Padahal kita didik oleh Allah dengan puasa seperti ini,
maka kita dilatih menjaga pandangan kita dan dijauhkan dari yang namanya zina. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali Ustadz Fatullah atas paparan jawaban yang insya Allah mudah-mudahan Ibu kita bisa lebih hati-hati sehingga Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang bisa membentuk kita agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin ya robbal. Bu, Pak, masih semangat? Ustadz tanya, ada lagi yang mau curhat? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunung dari Cianting. Izin bertanya Ustadz. Silakan Ibu. Bagaimana cara sholat tobat yang benar dan bolehkah sholat tobat setiap hari? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini mewakili pertanyaan semua pemirsa dan semua jamaah karena kita pengen dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Abi tanya, dosa kita banyak apa enggak? Banyak banget apa banyak aja? Kira-kira banyakan dosa apa banyakan utang? Dosa banyak, utang banyak. Masya Allah. Bagaimana caranya bertaubat dan boleh nggak bertaubat tiap hari? Silahkan Ustazah. Baik, mohon izin Ustadz, Guru. Anda boleh berdiri ya. Kesian mama di belakang. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Gimana cara kita sholat tobat setiap hari, boleh kagak? Kira-kira kita dosanya tiap hari nggak? Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita punya dosa setiap hari ya kita kudunya emang bagusnya tuh sholat tobatnya tiap hari. Tapi bagaimana caranya? Kok percaya sih kalau kita sholat tobat tiap hari boleh? Begini ceritanya. Pemirsa, kata Ustadz Fatullah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi di dalam surat Ali Imran dibilang begini. Wasari'u ila magfiratim mirabbikum. Ali Imran 133. Wahai semua manusia kita nih, laki, perempuan, tua, muda, sari'u ila magfirati mirabbikum. Cepet-cepet deh, buru-buru deh, minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah lewat lisan astagfirullahal azim, lewat gerakan sholat tobat. Kalau udah buru-buru cepet-cepet ya, memohon ampun sama Allah, karena nanti disediakan apa? Jannatun, disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luas nggak Bu? Nih masjid aja nih kita luas banget ya. Alhamdulillah. Nah, ketika Allah berikan kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Bunda, iya gitu. Bunda, bunda. Bunda. Ya. Kalau saya bilang satu kali, iya. Dua kali, iya. Ulang, bunda. Ya. Bunda. Bunda. Itu dong, GSGL. Gue suka gaya lo. Harus semangat ngaji. Jadi ketika kita sudah buru-buru minta ampun sama Allah, dalam ayat selanjutnya dinyatakan apa? Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang iza fa'alu fahisa, kalau dia tahu dirinya berbuat buruk, berbuat maksiat, nauzubillah menjalik, pacaran, zina, segala macam, zolim sama orang tua, zolim sama anak-anak, zolim sama keluarga, maka ketika dia berbuat dosa, menggunjing orang itu sarang dosa nggak Bu? Ibu kalem-kalem ya, kita suheri jadinya. Tahu nggak suheri? Suka heboh sendiri, udah heboh. Kalem amat ibunda kita ini. Maka ketika kita sudah benar-benar mengingat fa'alu fahisa, zakarullah, satu ingat sama Allah. Ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah tadi kok gue jadi gibah ya. Ya Allah tadi kok aku ngeliat orang tuh katanya mau sholat taraweh di bulan Ramadan. Katanya mau ini, ternyata dia kok pacaran, astagfirullahaladzim. Kan dua tuh dosanya ya. Langsung ingat zakarullah. Kemudian wastaghfirullah, kemudian minta ampun kepada Allah. Menurut Imam Abu Daud, kata-kata zakarullah di sini dia langsung sholat tobat.
Gimana caranya? 2 rakaat seperti biasa kayak ibu sholat 2 rakaat. Usolli sunata taubat rokaat ini lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah aku niat sholat taubat ya Allah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kapan waktunya? Kapan aja. Habis sholat duha ibu nemenin anak sekolah nih. Terus di sana di sekolah kita ngobrol. Oh ya Allah tadi habis gibah pulang buru-buru pulang kucuk. Ke kamar mandi wudu sholat taubat. Abis terawih, abis ngaji ngomong, masa tadi tuh imamnya ceramahnya lama amat ya? Emang tuh, ya Allah kita gibah, astagfirullahaladzim. Pulang langsung buru-buru. Kucuk, wudu, sholat tobat. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Kalau 11 rakaat sholat terawih namanya. Do you understand? Jadi ketika kita mengingat kita banyak dosa, kita langsung minta ampun. Karena di dalam hadis dinyatakan Allah sangat cinta banget sama orang yang bertaubat. Allah lebih cinta kepada orang bertobat melebihi seorang laki-laki atau seseorang yang kehilangan barang. Barangnya ditemuin lagi. Berbekalan yang ada di padang sahara, padang pasir itu ontanya hilang bu. Duitnya hilang, semuanya hilang. Ibu bayangin ibu punya mobil, mobilnya hilang, semuanya hilang, dompet hilang, HP hilang. Ketemu lagi tuh barang, ibu girang nggak? Seneng gak? Alhamdulillah balik lagi gitu kan ya. Allah lebih cinta kepada tobat seorang hamba melebihi tadi seseorang yang kehilang bekalnya. Bekalnya datang lagi. Jadi mudah-mudahan kita tetap terus bertobat kepada Allah. Jangan berhenti untuk bertobat. Jangan berhenti untuk bertobat. Meski mentari berhenti bersinar. Jangan berubah. Gimana Pak Ustadz? Dia bengong. Kira-kira begitu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustazah Lulung Mumtajah yang telah menjawab, memaparkan begitu banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Alhamdulillah. Sehingganya jangan sampai momen Ramadan ini hilang begitu saja tanpa mendapatkan ampunan dari Allah. Betul apa betul? Betul. Sebagaimana kata Nabi, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa hamba Allah umat Nabi Muhammad yang ketika Ramadan datang lalu ia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, dia jaga sholatnya, dia jaga puasanya, dia bangun malamnya, dia perbanyak baca Qur'annya, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan buat kita semua. Amin ya robbal. Oleh karenanya jangan sampai Ramadan hilang tanpa Allah memberikan ampunan buat kita. Siap bertaubat? Siap? Tetap jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah. Bu, Pak, masih semangat? Masih. Alhamdulillah kita masih ada sesi curhat dan kali ini ada pertanyaan dari pemirsa di media sosial. Nih. Pertanyaannya kita sama-sama simak. Yaitu apakah ketika seseorang berpuasa saat ketika apakah puasaku diterima jika aku tidak pacaran selama puasa, tapi habis itu pacaran lagi setelah Ramadan karena aku juga puasa pacaran. Nah Ustazah nih ya, jadi ini dia sebelum puasa pacaran dulu, ketika Ramadan datang puasanya pacarannya libur. Nah saat ketika selesai puasa dia pacaran lagi karena waktu bulan puasa dia puasa pacaran. OMG.
Ustadz boleh nggak kalau lagi puasa kita nggak pacaran, karena kita puasa pacaran. Tapi ketika kita udah puasanya lewat, Ramadan lewat, kita pacaran lagi. Yang pertama, mau Ramadan nggak Ramadan, tetap aja namanya kita berhubungan dengan yang bukan mahram itu adalah haram. Bukan berarti pas Ramadan enggak ya sama aja dong modelnya ya kan. Kalau dia memilah-milah, karena apa? Yang namanya dosa tidak melihat waktu, tidak melihat zaman, tidak melihat situasi dan kondisi. Karena apa? Segala sesuatu kita bertakwa dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kita semua kepada Allah dimanapun kita berada. Mau Ramadan gak Ramadan. Kalau bisa ya kita tinggalkan yang namanya larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Inna Allah farodo faroido, ya kan? Ketika Allah mewajibkan suatu perkara, maka falatudayuha, jangan kamu ilangin. Oh berarti kalau Ramadan kita ilangin, ntar pas Ramadan kita ambil lagi, nggak bisa kayak begitu. Ferguso. Yang kedua apa? Wahadda hududallah fala ta'taduha, dan hukum-hukum Allah sudah Allah atur, Ramadan nggak Ramadan tetap kita sholat. Jangan begini juga, kalau Ramadan aku hatam Quran deh. Pas Ramadannya hilang nggak ngaji lagi. Itu namanya ibadah musiman. Kenapa? Hukum-hukum yang Allah kasih sama kita tetap kita jalankan. Yang wajib jangan dihilangin. Yang haram kita jauhi. Yang halal kita kerjain. Karena apa? Karena Allah memberikan peraturan. Kemudian yang kedua apa nih? Kalau kita cuma ngelihat musim-musiman doang, namanya ibadah musiman. Emangnya mangga ada musimnya? Emangnya duren ada musimnya? Ketaatan tidak melihat musim. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran dibilang gini dalam surat Al-Ankabut kalau nggak salah ayat 63. Ada orang ketika naik kapal laut takut tenggelam, dia berdoanya ikhlas banget. Kayak model Ramadan nih, ketika Ramadan dia berdoa ikhlas, nggak pacaran, nggak gibah, nggak ini, nggak itu, pokoknya puasa daripada yang haram-haram. Ketika dia udah selamat dari kapal laut, dia sampai di daratan, dia berbuat musyrik lagi. Dia nggak taat lagi. Orang kayak gini rugi dunia dan akhirat. Jadi untuk semuanya termasuk untuk Umi, anak Umi juga ya, tolong Ramadan tahan nafsu maupun tidak Ramadan. Insya Allah Allah jaga iman Islam kita. Alhamdulillah. Kira-kira itu puasa diterima enggak? Lah ketika waktu puasa dia diterima, insya Allah diterima. Karena apa? Karena kan dia memang tidak mengerjakan yang haram. Dosa ketika Ramadan ya Ramadan dihitung sama Allah. Artinya ketika Ramadan dia tidak pacaran ya insya Allah Allah terima amal ibadahnya. Tapi pas gitu dia pacaran lagi ya dosanya pada saat di bulan Syawal. Kalau bisa sih jangan pakai bulan-bulan begitu ya. Kita tetap taat kepada Allah nggak pakai bulan. Do you understand? Insya Allah diterima amal ibadah. Karena kita we listen we don't judge. Asik. We listen we don't judge. Artinya apa? Jangan ngantuk. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Ustazah. Ustazah, saya mau nanya nih, boleh nggak? Boleh. Misalkan kita udah kuat banget niatnya, pengen nggak mau ngelakuin hal-hal yang dilarang oleh Allah, atau kita udah siap banget, digoda tapi sama temennya. Sama temennya. Digoda terus. Jinati wanas. Gimana deh tuh? Kita nih udah niat banget nih tidak berbuat yang buruk-buruk tapi digodain ya. Jadi kalau ngomongin masalah godaan tergantung iman kita. Kan iman turun naik ya enggak sih? Maka di dalam hadis dinyatakan apa ketika kita memang ingin dijauhkan dari godaan. Banyak-banyak zikir dulu deh. Kalaupun ada yang ngajakin kita, kalau bisa kita cari teman yang membawa pada kebaikan. Lah kan kita tahu iman kita lemah. Janganlah ngedeketin orang-orang yang toksik itu. Tahu toksik? Penyakit. Do you understand? Lu tahu dia temannya ngebawa pada keburukan, tapi kita deketin, kita mencari teman-teman yang membawa pada kebaikan. Jadi kalau kita udah menahan diri, misalnya nih ya, Quran ngomong gini nih katanya nih. Kalau kita niat berbuat baik, baru niat doang, pahalanya 1. Pas kita kerjain, pahalanya 10. Pas nggak jadi, nggak apa-apa karena perbuatan baik. Tapi kalau niat berbuat buruk baru niat nih Pak Ustadz, mohon izin baru niat. Pokoknya ntar malam nih ya baru niat nih. Bilang aja sama emak kita terawih. Padahal mah kita mojok di sono. Baru niat. Tiba-tiba pas kita udah mau janjian, kagak ada tuh pasangannya. Mungkin dia tiba-tiba kepleset. Ada kagak jadi datang. Kalau baru niat nggak jadi dosa.
Niat jahat baru niat nggak jadi dosa. Ketika dikerjakan dosanya 1. Ketika nggak jadi dapat pahala. Apalagi kalau kita menghindar daripada godaan teman. Jangan gak enakan deh sama temen. Karena masa kalau kita disuruh nyebur ke got kita mau emang? Mau kita disuruh nyebur ke got? Ayo nyebur ke got mau. Itu kalau kita diajak yang buruk-buruk sama juga kita disuruh nyebur ke got. Udah gitu kepeleset, udah jatuh tertimpa tangga pula. Sakit gak? Udah jatuh ketimpa tangga. Nah dikejar anjing repot gak tuh? Pak Ustadz kira-kira jatuh ketimpa tangga dikejar anjing. Waduh itu dangsak banget ya. Kira-kira gitu. Masya Allah tabarakallah, terima kasih Ustazah, luar biasa sekali jawaban-jawaban beliau. Karena memang kita harus senantiasa menjaga bulan Ramadan ini. Jangan sampai ibadah kita tidak punya kualitas di hadapan Allah. Betul apa betul? Bu, Pak, ada yang mau curhat? Mana orangnya? Nah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Intan. Ya, dari Darangdan. Darangdan? Dari Dandan. Darangdan. Oh Dandan. Berarti dari Dandan. Ustazah, saya mau bertanya, bagaimana kita bisa mendapat ampunan dari Allah saat dosa kita besar dan amalan apa yang bisa mendekatkan kita pada Allah? Masya Allah tabarakallah. Guru silahkan. Jadi adalah bagaimana caranya Allah menghapuskan dosa-dosa kita melalui amalan-amalan kita lakukan kebaikan. Artinya kalau ada amalan, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasul ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasul ajarkan kami amal apakah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul menjawab as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Tsumma qultu ya Rasul, kemudian apalagi ya Rasul? Rasul menjawab birul walidain. Qultu tsumma ya Rasul, kemudian apalagi ya Rasul? Rasul menjawab al-jihadu fisabilillah. Ketika amalan ketiga ini kita lakukan keseharian kita, yang pertama sholat akan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Sholat aja kita khusyuk Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Khusyuknya kita ditetap Allah penuh dengan kemuliaan. Rahmat Allah, Allah angkat derajat kita. Bukan hanya sampai di situ. Segala dosa-dosa kita lakukan melalui wasilah sholat. Maka Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Yang pertama sholat. Bagaimana menghapuskan segala dosa-dosa kita. Amal yang kedua adalah birul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Masih ada nih orang tuanya. Masih ada. Lakukan. Jadikan mereka ratu dan raja. Salah satunya ketika amal ini kita lakukan. Maka dosa-dosa kita Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Yang ketiga jihad. Nah tadi nih guru Umi. Jihad nih enggak nih? Hadir duduk di majelis taklim. CAI. Jihad, al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Salah satunya hadir duduk di majelis taklim. Bisa juga kita seorang suami, Pak, ngantuk pelapar. Bapak pengen ngantuk ini. Ngantuk sama lapar. Kurang jelas katanya. Oh gitu. Amalan kita ini adalah salah satu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktu. Atau mau jam 2, mau jam 3 yang penting sholat. Itu salah satu penghapusan dosa kita di hadapan Allah. Tadi katanya kurang jelas guru. Yang kedua Bapak, birul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang masih ada kedua orang tua, berbakti. Berbakti kepada Allah melalui wasilah orang tua. Dan Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa kita ketika kita berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan terakhir, al-jihadu fisabilillah, berjihad dan Allah, salah satunya hadir duduk di majelis taklim seperti saat ini. Udah masuk TV guru. Tadi make up enggak?
Bo, bibirnya ginjunya udah mau luntur itu. Hadir duduk di Majelis Taklim, Umi salah satu adalah jihad fisabilillah. Ibu berbakti kepada suami, salah satunya adalah jihad fisabilillah. Dosa ibu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu amalan terbaik untuk segala sesuatu menggugurkan dosa-dosa kita. Yang pertama, yang kedua bagaimana amalan-amalan kita lakukan selama bulan suci Ramadan? Oh banyak Pak Ustadz, apa? Salah satunya adalah duduk di Majelis Taklim. Duduk di masjid, i'tikaf. Apa yang kita lakukan? Berzikir kepada Allah Subhanahu. Berzikir, jangan ngerumpi. Duduk di masjid, ngerumpi. Jangan. Jadilah wanita soleh. Setiap keindahan perhiasan hanya istri saleh. Terusin. Sandunya ternyata guru di sini banyak anak buahnya Bang Haji Roma Irama. Bu, amalan-amalan ini pertama zikir kepada Allah. Kata guru kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beristighfar kepada Allah selama bulan suci Ramadan maupun keluar dari bulan Ramadan, maka dosa-dosanya semua yang dilakukan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita ini bakalan mati? Kalau pengen khusyuk kita banyak bertobat kepada Allah, ingat kematian. Ingat Nabi Nuh. Bu, Assalamualaikum. Pak, Nabi Nuh umurnya berapa Pak? Nabi Nuh umurnya berapa? 1000 kurang 50 berapa? 1000 kurang 50 tahun berapa? Biarin guru, ibu-ibu yang ngitung, kita yang ngantongin. 950 tahun. Ditanya malaikat-malaikat, ya atwalal anbiya'i umuran, wahai nabi yang paling panjang umurnya. Berapa tadi Nabi Nuh? 950. Kaifa wajahtal hayata, bagaimana engkau hidup selama 950 tahun? Dijawab qala oleh Nabi Nuh, wajahtul hayata kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Saya merasakan hidup kadarin seperti tempat tinggal laha babani yang mempunyai 2 pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Saya masuk dari pintu depan, keluar pintu belakang. Kira-kira berapa lamanya kita masuk pintu depan, keluar pintu belakang? Kira-kira berapa lamanya, Bu? Nah. Bu, kira-kira kita masuk dari pintu depan, keluar pintu belakang berapa lamanya? 5 menit tuh mah Cikeas. Paling cepat 1 menit, betul. Kalau rumahnya gedong, betul. Dunuwun, singkat cepat kematian itu. Makanya orang yang bertobat kalau pengen selalu ingat kepada Allah, amalannya adalah selalu ingat kematian. Maka kalau kita ingat kematian, sudah pasti jauh daripada maksiat. Akan Allah jaga, Allah muliakan orang yang selalu ingat kematian. Begitu guru. Makanya selalu ingat kematian. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustadz Fatullah yang luar biasa telah banyak memaparkan, dan mudah-mudahan ini jadi ilmu manfaat buat kita semua. Amin ya robbal. Sehingganya jangan sampai Ramadan hadir buat kita menjadi tamu spesial tapi kita tidak pernah memiliki amal. Betul apa betul? Sebagaimana Nabi katakan bahwasanya salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah manakala dia adwamuhu wa inqala, dia jalankan walaupun sederhana tapi terus menerus. Maka oleh karenanya nikmatin Ramadan ini menjadi bulan ampunan, nikmatin Ramadan ini menjadi rahmat, nikmatin Ramadan ini menjadi etkum minanar, agar Allah membebaskan diri kita dari api neraka. Siap jadi hamba yang mutakin, siap. Siap jadi hamba yang dicintai Allah, siap? Amin ya robbal. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati
Alhamdulillah. Pemirsa semua dan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, kita saat ini akan sama-sama belajar ngaji dalam program Ngaji Yuk. Insya Allah akan didampingi oleh guru kita Ustadz Munawir. Beliau akan mengajar kita surah Al-Humajah ayat 1 sampai 5. Silakan guru. Ya Ramadan, ya Ramadan, ji'na ilaika wabil, ya Ramadan, ya Ramadan, ji'na ilaika wabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak salam makan otak-otak. Yang jawab salam bapak-bapak belum kompak. Insya Allah kalau jawabnya kompak, kreditannya cepat lunas. Amin. Emang orang Purwakarta banyak kreditan? Punya Pak? Alhamdulillah. Orang punya kreditan alhamdulillah. Ya Allah. Makan jambu dicampur otak-otak. Cakep. Ibu-ibu jawabnya juga belum kompak. Insya Allah yang jawabnya kompak mudah-mudahan hutangnya cepat lunas. Amin. Yang kenceng jawabnya hutangnya banyak. Emang banyak hutangnya berarti Ustaz? Iya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warantilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sudah dengerin Al-Quran, mudah-mudahan dapat syafaat dari Nabi Muhammad pada hari qiyam. Mudah-mudahan insya Allah Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dan juga jamaah Masjid ditanyain mak nih, ada yang ditanyain mau tanya melotot bibirnya kagak mau jawab. Ya Allah, di Masjid di kota Purwakarta insya Allah masuk sor. Ya Allah, alhamdulillah. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini saya Munawir tidak sendirian, saya ditemani oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Ustadz Gifran. Alhamdulillah. Gimana sehat guru? Sehat guru, cerah banget sih guru. Ya, kono lah gitu kan lagi apa namanya di bulan puasa kan lagi banyak amal baik, betul? Masya Allah. Setiap perkataan satu baik insya Allah dibalas 10 kah? Amin. Hari ini udah amal baik belum? Nah, loh. Diem kabeh. Kumaha di dieu? Ya Allah. Aya awewe anu gelis? Mana? Aya anu sorangan? Ya Allah, saya kalau ke Purwakarta jadi ingat bahasanya. Padahal bahasanya ini kan kayak ketoprak, betul? Ketoprak bener. Gado-gado, betul? Ada Jawa, Sunda, Batak, Ambon, dan lain-lain sebagainya. Begitu kan? Ya Allah, namanya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Mau pada ibadah pada hari ini di bulan Ramadan. Salah satunya yaitu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan nanti membaca Al-Quran barang-barang yang baca dapat syafaat. Yang kagak bisa membaca ya diem baik. Ya, diem. Apalagi emak-emak ya Allah udah jalannya udah ngesot ya enggak? Udah jalan ngesot baca Qur'annya kadang-kadang pakai mu'alim. Dulu yang ngaji pakai plit ya kan? Tahu plit? Damar, tahu damar? Ngaji di kampung zaman dulu ya.
Ngajinya apa? Bagaimana Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kan dulu kan? Kan sekarang modelnya ada yang mujawad pakai seni, betul? Dan juga yang ketiga ada yang namanya murotal. Itu biasanya dipakai buat jadi imam sholat rawatib. Biasanya kalau orang sini nyari imamnya milih apa yang cepat apa yang pelan? Ini kompak bener ya Pak ya. Emang di sono sini sama baik ya. Ya Allah, apalagi habis buka puasa begitu traweh yang datang aki, yang azan aki, yang komat gelar tikar, yang doa, yang mati. Yuk kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil papanya. Papa. 1, 2, 3. Bapaknya manggil mama. 1, 2, 3. Ya Allah, lemes bener. Ya Allah. Mari kita masuk ke surah Al-Humazah. Ayatnya number 1. Understand? 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 I do. Haya. Oke? Lanjut? Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi. 1, 2, 3. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa'addadahu yahsab. 1, 2, 3. Alladzi jama'a malan wa'addadahu yahsab. Ilal akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama kita lihat. Bu, ini tanda apa Bu? Wakaf. Lebih baik lanjut daripada berhenti. Cuman kan di sini boleh sebab ada ayat itu boleh berhenti. Tapi kalau tandanya cuma lam alif seperti ini lebih baik lan. Makanya saya tadi bacanya lumazantinil ladzi. Sampai di sini kan? Bu. Ini lagi puasa baca. Ini 1 huruf dikasih pahala 10. Nah, Ibu mungkin agak sedikit heran. Mungkin kalau yang sudah tahu sih insya Allah tahu alasannya ya. Di sini ada tan. Di sini namanya ada nun di apa nunnya? Namanya nun wiko. Ini mau jawab kenceng takut salah Pak. Wiko ya, namanya untuk jaga. Ya Allah, ini kayaknya baru ngaji Pak Ustadz. Saya kan puyeng di rumah. Ya Allah, tiap hari udah buat suami bareng-bareng. Bagaimana Pak Ustadz? Udah yang penting nurut aja sama laki dah ya. Yang punya suami.
nurut amal apa? Dengar apa ini? Ya Allah, orang Purwakarta barang-barang di sorga ya. Barang-barang di insya Allah. Terus kemudian di sini namanya ini nun wiqoyah untuk jaga. Bisa juga dikatakan namanya nun wasol buat nyam atau bisa juga dinamakan nun iwat. Understand? Understand? Intinya, nih perhatikan, ketika kita membaca, ketika ada tanwin, maka ketemu dengan nun wiqoyah seperti ini, lebih baik kalau bisa mampu napasnya dilanjut. Understand? Understand? Nah sekarang, kemudian di sini ada bertemu dengan wawu tasdid. Tanwin ketemu makanya dibaca idgham apa bu? Ayo kurang kencang. Jangan mentang-mentang puasa lemes bener. Jangan dilemes-lemesin. Ya Allah, tetangga saya kemarin ya Allah ada yang nggak puasa. Kenapa? Umurnya 100 tahun. Udah nggak mampu ya. Nah kalau nggak mampu begitu bagaimana? Ya tentunya diganti. Kalau di sini kan mampu semua kan? Nah coba setelah kita kita tadi membaca, kepingin nyobain tuh yang di depan. Yang pakai kacamata. Kacamata. Oke. 1 ayat saja. Sila 2 ayat sampai sini dah nggak apa-apa. Namanya siapa? Oh, namanya Innalillahi. Oh. Ina, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazatinil lumazah. Wailul likulli humazatinil lumazatinil ladzi Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Ini jamaah dari sini, daerah sini. Oh sini nggak jauh. Tapi mudah-mudahan dengan saya deket kan begitu ya. Alhamdulillah. Ini bu nggak paham nih ngomongan saya ya. Alhamdulillah. Nih mudah-mudahan nih setelah dari sini nih buat perhatian buat kita semuanya ya. Tidak semuanya kita mahir dalam Al-Quran. Padahal orang yang mahir Al-Quran nanti bareng dengan malaikat. Bu, mau dengan malaikat apa enggak? Malaikat siapa? Hah? Israel. Ya Allah mah. Tuh, orang yang mahir dalam Al-Quran itu akan bareng dengan malaikat. Nah kalau kita sudah bareng dengan malaikat ya milih, betul? Malaikat Ridwan penjaga surga. Akan enak, siapa ingin ke surga pintu. Nggak bisa ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan bukan ahli cari bel ya. Asli kalau suruh nyanyi yang lain bisa dia. Coba yang lain. Kalau suruh nyanyi yang lain gampang dia. Nih saya coba ya. Coba guru. Ini kan seumuran saya tahu. Benar seumuran semua. Nih kalau nggak percaya saya coba. Nih, coba guru. Sungguh aneh. Tekan baju kodok. Seumuran saya. Ya Allah. Ada lagu lagi, coba lagu lain. Hah? Coba lagu lain, ada apa enggak? Yang lain? Iya. Lah, apal semua. Nah, coba guru. Ya Allah. Tuje deka toye tujana. Baik guru, saya mau tanya, boleh nggak nih? Ya, Masya Allah. Ya. Nah, kemudian sekarang bapak-bapak yang suruh baca coba satu. Oh siap. Oke. Guru. Oke. Yang pakai surban, yang kumisnya kayak pagar kecamatan. Oke. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli lumajatinil ladzi jama'a malahu 'adadah yahsabu anna malahu ahladah. Ala la yumbadana bil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah alladzi tatli'ul al-afidah. Innaha laihim mu'syadatun bi amadim mumaddadah. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Bapak siapa namanya, Pak? Bapak Yaya. Oh, Bapak Ayah ya. Bapak Ayah. Bapak Ayah. Pak Yaya. Ya, ayah, ya Allah. Alhamdulillah, makasih Pak Yaya ya. Ya Allah, mudah-mudahan yang dengerin insya Allah dapat barang-barang syafaat. Amin. Ya Robbal. Ini kadang-kadang kita ngaji ya. Udah ya, udah tua. Kadang-kadang ya Allah belum fase. Apa dulu karena nggak ngaji atau bagaimana. Tapi memang kenyataannya begitu. Akuin saja. Makanya di bulan Ramadan ini banyakin baca Al-Qur'an. Insya Allah ini bulan berkah, bulan segala-galanya. Ketika kita berbuat baik akan dilimpahkan pahalanya. Bu, Ibu, udah bisa baca Quran semuanya? Jawab kenceng takut salah. Ya, ya Bu ya, ya Bu ya, ya Allah. Nah mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Nah nanti akan ada baca doa. Kalau doa tangannya tangannya angkat yang kenceng Bu kalau doa ya. Bareng-bareng 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustadz Munawir Ngacir yang telah memberikan banyak ilmu buat kita semua. Semoga puasa kita di hari ini tambah berkualitas. Amin. Dan mudah-mudahan jangan sampai kita tidak dirindukan surga. Karena salah satu di antara cara dirindukan surga adalah ketika kita di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Maka kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fatullah, Ustadz Zalulung, Ustadz Munawir Ngacir yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan semoga menjadi pahala bagi beliau-beliau semua yang memberikan ilmu buat kita semua. Jamaah dan pemirsa semuanya, di Masjid Andansi ini di Purwakarta terdapat kegiatan event Kampung Ramadan dan rangkaian lomba MTQ. Jadi silahkan para pemirsa yang dekat dari masjid ini boleh merapat untuk meramaikan dan menambah ilmu buat kita semua. Selain itu pemirsa iNews TV dan para jamaah sekalian, jangan lupa nanti malam saksikan tabligh akbar yang akan dayang nanti sekitar jam 9 malam hanya di iNews TV. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Abi Gifran lahir batin, mudah-mudahan puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu jamaah Majelis Cahaya Hati Indonesia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita angkat kedua tangan kita minta kepada Allah di mana bulan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, dan kita minta kepada Allah agar segala hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi karim azim sultanik. Subhanaka la nuthana 'alaika anta kama la nafsik falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu iza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami ya Allah.
cintai kami ya Allah, berikan ampun kepada kami ya Allah. Kami manusia, seorang hamba yang penuh dengan noda dan dosa. Ya Allah, di bulan Ramadan ini kami mohon ampun kepada Engkau ya Rabb. Begitu banyak dosa-dosa yang kami lakukan, terlihat maupun tidak terlihat, yang sengaja maupun tidak sengaja. Ya Allah, jadikan Ramadan ini sebagai salah satu bulan ampunan kepada kami. Ya Allah, terima zakat, infak, sedekah kami. Ya Allah, sehatkan badan kami ya Rabb dalam menjalankan perintah-Mu puasa di bulan suci Ramadan. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, istiqomahkan kami untuk beribadah yang terbaik kepada Engkau ya Rabb. Ya Rabb, Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ikatlah kami dengan ikatan ketakwaan kepada Engkau ya Allah. Jadikan wasilah solat kami, zakat, infak, sedekah kami, amalan di bulan suci Ramadan ini sebagai salah satu penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, terimalah doa kami, perkenankan dan kabul doa kami. Ya Rabb, sehatkan semua saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat. Ya Allah, kabul segala hajat mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Acara ini dipersembahkan oleh